Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita akan belajar membaca teks Arab dengan metode tajwid. Sebelum kita lanjut membaca nanti, kita terlebih dahulu akan membahas soal tajwid ini. Bagaimana caranya membaca teks Arab dengan tajwid yang benar? Ya. Caranya adalah dengan membedakan setiap huruf, bunyi huruf dengan huruf yang lain. Artinya sebisa mungkin kita menghilangkan lahan, ya, menghilangkan alhan fil lisan. Kalau istilah Sunda cadel-cadel, ya, sehingga bunyi-bunyi antara huruf yang mirip itu seperti sin dengan sod, ya, sifatnya itu kan sofir, ya. Ada semacam siul dan berdesis. Itu harus beda dengan huruf zai. Meskipun di situ ada semacam hamesnya, sama-sama hames, ya. Tapi harus beda. Zai dengan sin dengan shin, kemudian zai dengan zo, ya. Zai dengan zo itu beda. Sehingga kalau baca misalkan di Al-Qur'an, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, itu salah benar. Salah karena bukan zo tapi dho. Waladhdallin. Ya. Za juga beda dengan zo, ya. Za, zo. Ya, kalau zal itu sifatnya istifal, kalau zo sifatnya adalah isti'la, kemudian ditambah dengan itbaq, tertutup. Oke. Nah, sifat-sifat huruf ini kita harus pelajari makharijul hurufnya yang benar. Saya ajarkan dulu dari awal sampai akhir, ya. Saya bacakan dan mohon koreksinya kepada para ahli tajwid. Barangkali ada yang menonton video ini. A, ba, ta, sa. Nah, sering orang kita tuh salah menyebut sa. Kemudian ja. Ja ini harus ja, ya. Harus keras karena sifatnya itu jahri, ya. Jahar. Tidak boleh abata saza. Nggak boleh. Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, jimnya itu kan jim keras banget. Ha. Ha-nya kita itu beda dengan ha-nya orang Arab. Kalau ha orang Arab itu ada dua. Ha yang di dalam tapi agak pertengahan. Ada satu lagi ha yang paling dalam, ya. Itu lebih jauh daripada ha yang tadi. Nah, kemudian kho, 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 ya. Huruf halak di bagian paling atas. Kemudian ro, 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 kemudian zai, 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 sin, shin, son, wod. Nah, ini yang paling sulit. To, lo, ain. Ain, ain itu adanya di halak, tenggorokan, bukan di hidung. Kalau di hidung jadi begini, ain. Nah, itu salah, ya. Salah, bukan di ain, bukan di hidung, tapi ain. 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 Kalau bergetar tenggorokannya berarti udah pas. Kalau ain udah bergetar atau getarannya hanya di hidung, malah masuk hidung, ya, itu bukan huruf halak artinya. Bukan di halak. Lain. Lain. Sama juga di ain tadi. Fa. Fa. Fa-nya orang Sunda, ya, beda dengan fa-nya orang Arab, maka harus berlatih. Fa. Qaf. 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 Lebih dalam daripada kaf. Qaf itu sama dengan isti'ala. Kalau kaf itu istifal. Lam, lam, mim, nun, waw,
hamzah, ya. Nah, gitu. Nah, dari semua itu lalu kita belajar apa? Ahkamul mada. Mana hukum yang harus dibaca panjang, mana kalimat yang dibaca pendek. Adapun hukum nun mati dan tanwin, maka di teks Arab itu biasanya yang dipakai adalah idhar semua. Dalam artian kalau ada idgham misalkan, apabila menyebabkan pembaca itu menjadi kebingungan, maka semua dibaca idhar. Idghamnya tidak dipakai. Nah ini ya. Kemudian ikhfa juga tidak dipakai di teks-teks biasa, kecuali kalau Anda lagi baca Al-Quran. Iqlab juga sama, tidak dipakai. Yang dibaca itu idhar semua. Makanya di alif lam syamsiyah itu kan ada idgham ya. Si alif lamnya, bunyi lamnya itu lamnya dimasukin ke atau dimasukkan ke huruf di depannya. Contohnya asyamsu. Ya. Asyamsu. Kadang-kadang dibaca al-syamsu supaya apa? Supaya pendengar itu tidak kebingungan. Ya. Begitu. Ya. Kemudian alif lam ini kan sebenarnya bisa digabung dengan kalimat di belakangnya. Contohnya ini lafadz musyahidu kan belakangnya du ya. Du. Nah kan sebenarnya kalau di Al-Quran bisa dibaca dut diidghamkan, artinya di alif lam syamsiyah kan ke sini ya. Tapi karena kita kadang-kadang pendengar itu bingung, makanya dipisah dan dibaca saja alif lamnya. Musyahidu, kemudian at-tullab gitu ya. Begitu. Kayak kita akan baca dengan metode tajwid ini. Caranya gimana sih? Ya tadi. Anda dua itu sudah cukup ya. Sudah cukup untuk membaca teks Arab dan orang paham apa yang Anda baca. Yang jelas tahapan pertama adalah Anda paham dulu dengan bacaan yang Anda baca sebelum Anda memahamkan orang lain dengan bacaan Anda. Oke, akan baca cepat. An-nizam nusyahidu at-tullaba yadhhabuna ila al-madrasah wa hum yartaduna الزي المدرسية للطلاب ويصلون إلى المدرسة في الميعاد والطالبات كذلك يرتدي الزي المدرسية للطالبات ويصلن إلى المدرسة في الميعاد. Itu saya ada yang dipisahkan seperti fi al-mi'ad atau fil mi'ad, ila al-madrasati atau ila al-madrasah. Semua agar Anda paham dan yang mendengarkan juga tidak bingung. Lanjutkan ke sini. Lil madrasati nidhamun. Nidham. Kalau ditajwid lil madrasati nidham karena itu mad arid lisukun. Yajibu 'ala at-tullab wa at-talibati al-iltizamu bih wa la yajuzu mukhalafatuh. Masalan an yadrusa at-talib. Coba lihat. Saya dibaca ini kan seharusnya kalau ditajwid di Al-Qur'an kan nunnya masuk iya karena itu idgham. Dibaca ayyadrusa. Tapi kalau begitu kadang-kadang orang bingung, makanya dibaca. Oh ini ay itu maksudnya nunnya dibuang. Tapi kalau Anda baca ini an yadrusa, oh, udah jelas pastinya. An yadrusa at-talibu wat-talibatu ala hasabi al-jadwali ad-dirasiyyi lil madrasah. An yartadi at-talibu wat-talibatu az-ziyya al-madrasi
Wabinaan ala dalik. Coba lihat binaan. Saya bacakan. Ini sudah selesai binaan. Idharkan. Wabinaan ala dalik. Fa inna at-taliba, atau Anda juga boleh baca. Fa inna at-taliba al-mutaakhira anid darsi yu'tabaru mukhalifan lin-nizam. Wa inna at-taliba alladhi la yartadi az-ziyya al-madrasiyya dakhil al-madrasati yu'tabar mukhalifan lin-nizam. Wa inna at-talabata allati tumarisu mu'amalatan sayyi'atan tu'tabaru mukhalifatan lin-nizami. Lanjut. Wa hunaka nizamun yakunu ma'mulan bihi ala jami'il 'amilina fil madrasah hatta 'ala al-ba'i'i fil maqsab wal bawabi wa khadimil madrasah wa dhalika mithlu ma yali an yuhafidhu ala amnil madrasah wa nadhafataha an yaltazimu bi mawa'idil amal al-ma'muli biha fil madrasah alla boleh kan? An la, ya, an la boleh dibaca begitu, seharusnya kan itu. An la yu'amilu ba'duhum ba'dahu mu'amalatan tukhalifu ta'alim al-Islam wa yu'tabaru nizamu al-madrasati dusturan laha misla dustur wahid 945 di daulatina Indonesia. Oke, tadi sudah saya tunjukkan penggunaan metode tajwid ya dalam membaca teks Arab. Intinya bacaan apapun gunakan artikulasi yang jelas. Bedakan antara huruf ain dengan bunyi huruf hamzah. Bedakan antara sin yang tidak bertitik dengan shin yang bertitik. Bedakan dengan antara zai dengan zo, dengan wo, bedakan. Supaya Anda juga paham dengan baca Anda dan yang lain juga paham dengan yang Anda bacakan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Di video selanjutnya kita akan terjemahkan teks ini untuk kepentingan belajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.